Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu adalah konsentrasi reaktan, sifat fisik dan kimia reaktan, temperatur, dan faktor orientasi reaktan berinteraksi satu sama lain, dan katalis. Kemarin saya sempat sampaikan bahwa jika ada catatan di kode ke 0 untuk reaktan itu tidak ada efek tidak ada efek pada laju awal reaksi. Nah, jadi kalau kita buat grafik sebenarnya antara konsentrasi, sebenarnya kemarin itu bukan terhadap waktu ya, tapi laju terhadap konsentrasi reaktan ya. Karena hukum lajunya adalah K konsentrasi pangkat 0. Jadi lajunya mau pertambahan konsentrasi dia akan tetap konstan. Sementara kalau untuk order 1, laju terhadap penambahan konsentrasi reaktan, karena kita tahu lajunya juga K, konsentrasi reaktan pangkat 1, gitu ya. Jadi mau berapapun penambahan konsentrasi reaktannya, lajunya juga akan bertambah sama dengan penambahan konsentrasi reaktan. Jadi kurvanya laju terhadap konsentrasi reaktan akan berbanding lurus. Sedangkan untuk yang laju orde 2, kalau orde 2, kita tahu hukum lajunya K, konsentrasi reaktan, ya, pangkat orde 2, hubungan laju terhadap konsentrasi reaktan ini akan, kalau pangkat 2 berarti eksponen. Jadi akan kurvanya akan meningkat, tapi akan lebih cepat dibandingkan yang 1. Dia akan lebih tinggi, konsentrasinya 2 kali lipat seiring bertambahnya konsentrasi, seiring tambahnya laju. Nah, waktu paruh untuk orde pertama, tadi saya bilang bisa kita lihat dari pengurangan konsentrasi di waktu setengahnya gitu, atau di waktu seperempatnya dia berkurang, konsentrasinya juga berkurang seperempat, seperti itu. Nah, itu kemarin tambahannya. Kemarin kita sudah sampai energi aktivasi ya, bahwa hubungan antara temperatur dengan laju reaksi akan meningkat. Dan teori tumpukan ini bisa dilihat dari kalau dia diberikan temperatur tinggi akan ada pola tumpukan yang berbeda sesuai jumlah dari reaksi yang bereaksi satu sama lain. Jumlahnya semakin banyak, kemungkinan tumpukannya juga akan semakin banyak ya. Sudah 3 syarat yang harus dipenuhi agar terjadi reaksi. Reaksinya pasti yang tumpukan dan energi tumpukan cukup besar, bisa dikatakan. Sudah. Jadi kita masuk ke energi aktivasinya. Kemarin kita juga sudah menentukan potensial energi terhadap jalannya reaksi. Jadi kalau energi aktivasi reaktannya lebih kecil dibandingkan energi aktivasi yang menghasilkan produk, itu energi yang seharusnya energi aktivasinya segini ya. Nah, energi sisanya itu akan menghasilkan suatu energi panas yang dimana reaksinya akan ada eksoterm. Dan ini adalah kondisi dia saat intermediate. Intermediate itu di mana kondisi dia mendapatkan memiliki energi aktivasi yang maksimal. Kemudian kalau endoterm, kebalikannya ya, energi aktivasi reaktan akan besar dibandingkan energi aktivasi produk. Energi aktivasi reaktan ini akan membutuhkan energi lebih ya untuk bisa bereaksi menghasilkan C dan D. Ya. Dan ini kalau misalnya kondisi tanpa katalis. Kalau ada katalis, energi aktivasinya ini akan turun. Kemudian energi aktivasi yang
terhadap jalannya reaksi. Kalau misalnya kurvanya yang lancip ya sama yang lebar, nah itu beda. Kalau ini berarti dia membutuhkan energi aktivasi yang dengan waktu yang lama. Kalau ini dia membutuhkan energi aktivasi yang besar tapi dalam waktu yang singkat karena reaksi berjalannya singkat tapi energi aktivasinya kayak besar. Jadi yang mana yang bagus? Energi aktivasi yang sangat besar, yang lama, atau yang besar? Yang lama waktunya atau yang besar energinya aktivasinya? Itu kita bisa lihat dari intensitas energi potensial. Jadi kalau misalnya ada kurva, nanti dia seperti ini. Nah ini artinya saat di awal reaksi pertama, dia akan berjalan lebih cepat dibandingkan reaksi yang kedua. Jadi ini bisa disebut reaksinya lambat misalnya. Jadi misalnya ini ada reaksi kemarin yang saya sudah sampaikan, ada apa namanya dekomposisi H2O2 ya, menghasilkan H2O dan O2. Nah kalau kita jabarkan dalam suatu mekanisme reaksi menggunakan katalis, H2O2 ini akan bereaksi dengan suatu katalis KI. Kemarin ya waktu kalian sudah tambah praktikum ya, di sini ditambahkan deterjen ya. Kemudian di sini dihasilkan H2O dan minus ya. Dan IO minus ini akan bereaksi dengan H2O2, kemudian dia akan menghasilkan H2O kembali dan mendorong busa yang ada dalam deterjen itu keluar dan melepaskan imunis. Nah di sini kalau kita bilang ini akan berjalan cepat dan ini akan berjalan lambat. Kalau misalnya diberikan kurvanya dia akan seperti ini, satunya akan lancip, satunya akan lebih besar ya. Dan dia lebih lambat. Lebih lambat karena energi aktivasinya besar, tapi dia lama. Kalau ini besar tapi cepat. Jadi dia akan bereaksi lebih cepat dibandingkan yang dengan adanya katalis, aktivasinya dia akan turun. Ya. Dan reaksinya endoterm atau eksoterm. Kalau ini harusnya dia eksoterm ya. Dan di sini IO minus sebagai zat netar. Reaksi totalnya ini ya, 2 karena di sini menggunakan katalis. Kalau tanpa katalis seperti ini. Kalau dengan katalis, I minusnya ditulis. Dan dia masuk ke dalam persamaan laju nanti. Ya 2O plus 2 plus minus. Ini nanti ungkapan persamaan lajunya V sama dengan K kali konsentrasi reaktan H2O2, pangkat ordenya H2O2 dikali konsentrasi reaktan dari katalis, pangkat ordenya katalis. Ingat, orde tidak sama dengan koefisien ya, kalau reaksi total. Oke, kemarin kita sudah menghitung persamaan untuk menentukan energi aktivasi. Jadi energi aktivasi kita bisa dapatkan dari tetapan laju dan tetapan lajunya. Ya. Jadi tetapan laju bisa kita cari juga selain perbandingan antara kalau kemarin itu K itu sama dengan laju dibagi konsentrasi ya. Betul. Nah, sekarang kita bisa pakai pangkat ordenya. Kita bisa pakai dari penentuan energi aktivasi dan temperaturnya. Ya. Jadi kalau kita turunkan, di sini bisa menghasilkan, kita lonkan, bisa tidak turun, dia bisa menjadi log K min EA per R seperti log K. Kalau masukkan ke dalam persamaan garis, dia akan menghasilkan satu grafik yang dimana kalau tetapan laju akan meningkat seiring temperaturnya meningkat. Kalau misalnya temperaturnya berlawanan, berarti dia akan turunnya seperti itu. Ya, dan persamaan garisnya.
Kemudian kalau ada soal seperti ini, mau order berapapun, Anda tidak usah melihatnya, Anda lebih melihat hubungan untuk mencari energi aktivasi. Ya, Anda cari load K-nya, kemudian Anda cari super T. Dan ini Anda bisa mencari gradiennya, Y sama dengan AX plus B-nya. Ya, AX plus B-nya, nanti A-nya gradiennya ini adalah min EA per R, Anda bisa cari EA-nya dan R-nya dalam satuan Joule per mol Kelvin. Itu kemarin ya. Dan kalau kita ambil dua titik, kita bisa ambil dua persamaan yang tadi, K sama dengan EA seperti A, kita bisa dapatkan seperti ini, sehingga kita bisa dapatkan dua titik antara tetapan laju dengan temperatur. Maka 1/2 sama dengan EA per R, seperti 2 minus seperti 1. Kadang yang dicari adalah K-nya, juga dicari energi aktivasinya, temperaturnya. Kalau kita balik ya, kalau load itu kan sama dengan blok. Jadi kita balik, kan 1 sama dengan EA. Seperti 2. Bapak, maaf suara Bapak nggak jelas, Pak. Kadang-kadang hilang-hilang gitu. Ya, yang mana yang nggak jelas? Pas kapan? Enggak, tadi suara Bapaknya tadi nggak jelas. Sekarang sudah? Sekarang udah jelas, Pak. Yang mana tadi nggak jelas? Kayak dari slide sebelumnya, Pak. Oke. Jadi kalau kita dapatkan K sama T di sini, kita bisa cari hubungan ln K terhadap seperti terlepas ordernya mau berapa ya. Walaupun kita belajar terkait order 0, 1, 2, tapi untuk order hubungannya dengan energi aktivasi itu bisa macam-macam. Satuan ini kan bisa didapat dari ya order 3/2 bagaimana? V sama dengan K, konsentrasi pangkat 3/2 kan. Jadi molar per second sebenarnya Anda bisa turunkan. Kenapa bisa dapat satuan nilai K /m²S ya dari M3/2 ini. Kan habis ini jadi tinggal setengah ya. Jadi K sama dengan 1/m²S. Seperti itu. Jadi ln K jadi seperti juga Anda cari misalnya untuk menentukan energi aktivasinya. Nah, di sini Anda dapat persamaan garis dengan R kuadratnya 0,99. Ya. Jadi regresi itu penting ya kalau misalnya nanti Anda mau ujian, Anda dikasih data, Anda bisa mencari energi aktivasinya. Beda halnya kalau sudah ada grafiknya, sudah ada persamaan garisnya dan dia linear ya Anda tinggal masukkan ini energi aktivasi per R-nya kan ya. Jadi Anda tinggal cari energi aktivasinya dengan dikali konstanta gas ya pada dalam satuan energi. Cuman masalahnya ini nanti satuannya joule, Anda satuan energi aktivasi itu rata-rata kilojoule per mol. Di sini tadi ya, jadi kalau diambil dua titik kita bisa menghubungkan hal ini. Nanti kalau diambil dua titik tanpa menggunakan regresi, diambil dua titik misalnya ini, kemudian Anda ambil dua titik ini dengan ini, atau ini dengan ini, gitu ya. Energi aktivasinya akan konstan. Jadi Anda akan dapat energi aktivasi rata-rata. Kalau tidak mau pakai regresi. Seperti itu. Oke, coba kita lihat. Ini ada perubahan tetapan laju dengan temperatur. Di sini order 1. Ya, di sini ada tetapan laju pada temperatur sekian, kemudian tetapan laju yang dicari ya pada temperaturnya meningkat. Logikanya kalau konsentrasi temperaturnya meningkat, seharusnya konstanta lajunya kalau temperatur meningkat, konstanta lajunya juga meningkat kan? Betul nggak? Jadi Anda akan mendapatkan konstanta laju akan lebih besar dibandingkan yang suhu 298. Terbukti kan kalau Anda hitung. Jadi saat Anda membaca soal, Anda harus melihat juga konsepnya. Semakin tinggi temperatur, konstanta lajunya juga semakin tinggi. Energi aktivasinya, ini yang Anda cari ya. Sudah ada ya.
biasanya energi aktivasinya akan semakin besar. Ya. Karena dia harus mempercepat awalnya reaksinya orde 1, nah terus dinaikkan suhunya orde 1 juga, nah, dia butuh energi aktivasi lebih tinggi akibat temperaturnya meningkat. Bisa nggak hitungnya ini? Jadi kalau Anda sudah selesaikan dulu ini ya, EA per R-nya, kemudian seperti 2 min seperti 1, Anda selesaikan dulu ini, baru nanti ini diepsilonkan, ya, siflon, baru Anda akan dapat, nanti tinggal dibagi dengan 3,46, terus dibagi dengan hasil epsilonnya, ini Anda dapat K2. Ya. Ini yang kemarin saya minta Anda coba kerjakan. Jika ada 4,61 molar per second, kemudian di sini 4,64 10 pangkat min 1 molar per second, hitung energi aktivasinya. Ingat, ini temperaturnya masih dalam derajat Celcius, jadi Anda harus rubah ke Kelvin. Ini 298 Kelvin, ya. Ini berarti 323 Kelvin. Sudah dihitung? Sudah pernah dihitung? Kalau kita lihat di sini, ternyata tetapan lajunya tidak meningkat. Meningkat sedikit. 25,57. Tentunya energi aktivasinya juga akan lebih seharusnya meningkat ya. Besar. Tapi logika-logika yang Anda harus pahami bahwa temperatur meningkat, tetapan lajunya juga pasti meningkat. Anda dapat berapa? Hari Selasa kan sudah diminta nih Mbak mencari. Halo? 207,63. Ya, 207 ya. Iya, Pak. Jadi kalau ke kilojoule, energi aktivasinya berapa? 0,207 ya. 6 kilojoule per mol. Ya. Nah, ini soal ujian 1 tahun lalu ya. Jadi misalnya jika suhu reaksi dinaikkan sebesar 50 derajat Celcius, laju reaksi terkadang K-nya tidak diketahui. K-nya cuma dibilang berapa kali lebih besar atau lebih kecil dibandingkan laju awalnya. Ya, jadi Anda masukkan karena sama seperti persamaannya, ya. Tapi ingat, diminta dilihat K2-nya ini 1,5 kali lebih besar dibandingkan K1. Jadi K2-nya adalah 1,5 kali K1. Ya. Jadi kadang nilai K-nya tidak diberikan, cuman hanya meningkat berapa kalinya, gitu ya. Nah, kalau temperatur ya Anda masukkan saja, ya. Nah, di sini Anda dapat energi aktivasinya dalam kilojoule, yaitu 26,33745 kilojoule. Jadi kuncinya untuk variasi soalnya bisa juga seperti ini. Kalau saya bilang, laju, misalnya nih suhunya, jangan, ini suhunya kalau suhu reaksi dinaikkan sebesar 50 derajat Celcius. Berarti T1-nya T1-nya ketahuan 650. Kalau sebaliknya misalnya, T1-nya 650, T2-nya misalnya 600, ya saya balik gitu ya. Dan laju reaksinya menjadi turun 1,5 kalinya, atau menjadi menjadi setengahnya misalnya. Kalau menjadi setengahnya berarti kan ini 0,5 dari K1 misalnya. Artinya apa? Anda bisa memprediksikan saya turun setengahnya, turun seperempatnya, tinggal ya berapa kalinya dari nilai K awalnya gitu ya, tetapan laju awalnya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya?
yaitu terkait energi aktivasi. Nah, untuk reaksi sederhana, ada namanya faktor frekuensi. Frekuensi itu frekuensi tumbukan dia. Saat dia bertumbukan, CO misalnya dengan NO2, ya tumbukannya tidak harus dari O dengan C di sini, jadi CO2 kan. Nah, di sini akan ada frekuensi tumbukan. Kalau dia semakin sering dia bertumbukan, semakin dia membentuk produk ya. Untuk reaksi yang lebih kompleks, biasanya orientasi harus diperhatikan karena kalau kompleks biasanya uh, uh, untuk bertumbukan dia agak sulit ya, harus menemukan suatu sisi aktifnya untuk bertumbukan. Kalau reaksi sederhana lebih mudah dan mudah saya A ditambah B. Kalau kompleks biasanya A ditambah B tambah C tambah D tambah E gitu ya. Nah, faktor orientasinya akan sulit gitu ya karena banyak lebih dari lebih dari dua reaktan berkompetisi untuk saling bertumbuhkan. Kalau reaksi sederhana, semakin sering dia bertumbuhkan dan orientasinya tepat, dia bisa memutuskan atau menggabung, berikatan. Nah, terkadang kita bisa mengalihkan suatu faktor orientasi. Yang A ini adalah faktor frekuensi, dan ini yang namanya faktor orientasi. Rata-rata faktor orientasi kita sebut 1 kalau dia bereaksi, ya. Kalau 10⁻⁶ berarti kan kemungkinan orientasinya kecil. Jadi biasanya untuk senyawa yang kompleks gitu ya, bisa kita kalikan gitu dengan faktor orientasi. Tapi rata-rata ini dianggap 1. Nah, ini contoh misalnya berapa energi aktivasi suatu reaksi jika tetapan laju yang tadi saya bilang, yang misalnya tadi di berapa kalinya lebih besar, berapa kalinya lebih kecil. Coba Anda kerjakan. Ini T-nya berapa jadinya? 313 ya. Ini berapa? 298. Jadi ln K1 per K2 sama dengan EA per R per T2-nya yang mana jadinya? T2-nya ini ya? Betul? Betul, Pak. Ya. Nah, kalau dibilang 2 kalinya lebih besar daripada tetapan laju yang sebelumnya, berarti ln K1 sama dengan 2 kali K1 kan ya? Nah, R-nya Anda sudah ada. Ini Kelvin. Anda tinggal cari EA-nya. Ya, ln setengah Anda dapat berapa? Kemudian ini dikalkulasi, kemudian kali 8,314 dibagi dengan temperatur, Anda dapat energi aktivasi. Jawabannya 35,834. Sebenarnya kalau pakai kalkulator Anda sudah paham. Sudah bisa mengerjakan. Jadi kalau menurut saya soal-soal yang energi aktivasi ya 3 menit, 4 menit kalau Anda sudah paham sih cukup. Oke, lanjut kita lihat soal ujian lagi. Ini ada soal UP. Nah, ini sekarang ditambah energi aktivasi. Yo, silakan dikerjakan. 5 menit. Nah, pada soal ini malah sudah diprediksikan orde 2. Jadi Anda harus buktikan. Jadi buktikan reaksinya itu orde 2 atau tidak. Jadi nggak usah lagi cari ln konsentrasi sama seperkonsentrasi, nggak usah. Jadi cukup Anda pakai seper CLO ya, karena ini sudah diminta orde 2 ya. Jadi hukum lajunya adalah V sama dengan tetapan laju kali CLO
pangkat order. Nah, ini ordernya kamu cari. Ini juga udah bukan. Nah, coba seperti ini. Buktikan dia order 2. R kuadratnya 0,99. Kalau dia R kuadratnya bukan 0,99, berarti dia bukan order 2. Kalau R kuadratnya 0,99, berarti terbukti. Gitu. Sebenarnya soalnya itu bisa saja ordernya berapa, atau buktikan kalau ini order segitu. Gitu ya. Jadi Anda mau ambil 2 titik, pakai persamaan order 2 juga boleh yang kayak kemarin ya. Jadi ini CLO pada waktu awal, kemudian ini pada waktu yang pertama 1,01 ya. Ada waktu tertentu lah. Benar dia order 2 ya? Inti dapat K rata-rata. Ada yang mau ditanya? Jadi dia order 2 ya. Seharusnya Anda dapat R kuadratnya 0,99. Jadi cari dulu seper CLO-nya, seper 34,16 berapa, seper 17,10 berapa, seper 8,53 berapa, seper 4,26, seper 2,12 gitu ya. Nanti buat grafik, seper konsentrasi CLO terhadap waktu tingkat dengan R kuadratnya 0,99. Nah, nanti akan ada gradien, persamaan garis. Nah, ini adalah nilai tetapan lajunya. Nilai tetapan lajunya 0,028. Kalau dia order 2, satuannya apa? Seper MS. Tetapan laju sudah ada, kalau mau mencari konsentrasi pada saat waktu tertentu, ya gampang sekali. Jadi tinggal pakai konsentrasi CLO saat waktu tertentu, ya, seper CLO 0 sama dengan KT. K-nya ada, T-nya 4,10 pangkat min 3, CLO 0-nya 34,16. Halo, silakan coba dibuktikan. Oke, apa dapat? Satria mungkin bisa di
Kirim yang Oke. terbaru ya. Udah full ini. Bentar, Pak. Betul, order 2 dapat semua? Ada yang halo? Iya, Pak, ada 2. Oke. Jadi kalau mau beli kalkulator, mending beli kalkulator yang bisa regresi. Kalau Anda ujian luring, ya disuruh regresi. Kalau nggak mau pakai regresi, ambil 2 titik, ya lebih lama lagi. Jawabannya berapa yang C? 34,02 kali 10 pangkat min 6. Ingat, ini 10 pangkat min 6 ya. Rata-rata dilupain, orang pakainya 34,1, tapi ini 10 pangkat min 6. Ya. Jadi T-nya ada, K-nya ada, konsentrasi awalnya ada. Jadi tinggal kita cari konsentrasi saat waktu 4 kali 10 min 3 detik. Cepat sekali ya 4 kali 10 min 3 itu. Nah, sekarang bila diketahui penurunan temperatur sebanyak 10 derajat Celcius mengakibatkan tetapan laju berkurang. Nah, sekarang temperaturnya dirubah. Temperaturnya ada penurunan 10 derajat Celcius. Tetapan laju berkurang 2 kali lipat. Jadi gimana? Ln K1 per K2 sama dengan EA per R per T2 min per T1. Nah, kalau lihat, awalnya suhunya 35. Nah, lihat soalnya. Awalnya suhunya 35. Kalau menurun jadi berapa? 25 kan? Berarti ini T1-nya. Ya, betul? 308 Kelvin. Benar nggak? Yang ini jadinya T2-nya 298 Kelvin. Jadi T2-nya 298, T1-nya 308 Kelvin. Nah, ln K1-nya dibilang dia berkurang 2 kali lipatnya. Berarti K2-nya setengah dari K1 kan? Tetapan laju berkurang 2 kali lipatnya. Dari K1. Jadi dia berkurang setengahnya. Jadi nanti ln 2. T2-nya ada berapa? 2 berapa sih? 298, ini 308. Nanti Anda dapat segini. Paham? Anda yang mau nanya? Pak, saya mau nanya yang C, Pak. Kan waktunya di 4 kali 10 min 3 detik ya, Pak. Kalau hasilnya lebih besar dari yang 3 detik gitu, emang masuk akal, Pak? Oh, yang ini ya? Iya. Jadi di sini konsentrasinya jadinya harusnya, tapi kamu dapat 34. Saya dapatnya kalau emang dimasukin T-nya dimasukin 4 kali 10 min 3, hasilnya emang 34,02, Pak. Tapi kalau 10 pangkat min 3-nya dianggap tidak ada, jadi hanya diketahui di satuan soal, itu dapatnya 7,07, Pak. Yang mana? Yang 4 kali 10 pangkat min 3 itu. 707 dari mana? Saya masukinnya 4 detik aja, soalnya waktu diketahui di soal itu, yang waktu dikali 10 pangkat min 3. Jadi saya inputnya ke soal 4 detik aja gitu, Pak. Pakai dong 10 pangkat min 3. Iya, nah saya nanya, kalau misalkan di 4 kali 10 pangkat min 3,
hasilnya kan bakal jomplang tuh Pak sama yang di atasnya. Yang ini ya. Ya, Memang. Itu kan berarti ada data yang outlier kan, dan ini dia bukan orde 2, bukan orde 1. Kalau orde 1 kan turun-turun, tapi lama kelamaan dia apa namanya, berkurang setengahnya, berkurang seperempatnya. Ya memang kalau lihat dari datanya kan harusnya dia turunnya lebih rendah dari 8,53 ya. iya Pak. Ya itu kan karena saya bilang bahwa data dari pengukuran, kita harus berbicara dari pengukuran, karena pengukuran yang dihasilkan dari data, dapatnya K-nya seperti ini, kita sudah masukkan, ternyata menghasilkan konsentrasi sisanya besar gitu ya. Halo. Iya Pak. Jadi ini harusnya tadi udah masukin ke sini kan 34,16 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 0,028 per ms kali 4 kali 10 pangkat min 3 second. Ya. Ini enggak coret. Sudah begini kan? Jadi kamu kalikan dulu yang ini, kemudian nanti tinggal ditambah dengan ini, Anda dapat kan sepernya nanti akan dapat konsentrasi saat 4 detiknya berapa. Ya memang kalau di logika kan ini kok 4 tapi 3. 4 kali 10 pangkat min 34,02 ya. Padahal ini waktu 1 detik dia sudah berkurang 17. Ya berarti di sini kan ada data yang dihasilkan dengan seharusnya dengan K segini, tapi kalau 4 kali 10 min 3 jadinya berbeda. Jadi kemungkinan besar dari hasil eksperimen ada yang salah gitu ya dari eksperimen. Karena saya sudah bilang bahwa hukum laju itu didapatkan dari hasil eksperimen ya. Jadi hukum lajunya seharusnya kan dia begini. Jadi mau berapapun data konsentrasinya terhadap waktu, dia akan berpedoman terhadap ini. Dan nilai K-nya akan selalu 0,08. Oke? Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Kita lihat soal yang mungkin ada di Cempro ini. C2H5I ditambahkan OH- menjadi C2H5OH dan I-. Memiliki energi aktivasi sekian dan faktor frekuensi. Nah, ini ada faktor frekuensi. Kalau faktor frekuensi pasti dia ketetapan Arrhenius ya, yang A, E-A. Dari yang tadi kita ya. Baru kita bahas tadi ya. Nah, ini. A, gitu ya. Tuliskan reaksi dan hukum lajunya ya. Kalau sudah dikasih tahu, Anda cuma baca soal cerita ya. C2H5I tambah OH- menghasilkan C2H5OH plus I-. Hukum lajunya V sama dengan K kali C2H5I C2H5I dikali OH-. Pangkat orde masing-masing. Prediksikan konstanta laju reaksi untuk reaksi ini. Yang berarti K kali faktor frekuensi. Kan karena tidak ada data, kan kita tidak bisa cari. Jadi karena ada energi aktivasi, kita pakai min EA per RT tadi ya. T-nya berapa? T-nya berapa? 35. Energi aktivasinya ada, frekuensinya ada. Ya bisa dihitungkannya berapa. Ya. Tapi kalau dilihat di sini, kita belum tahu dia orde berapa. Oh, ternyata di sini diasumsikan orde 1. Berapa laju awal pada suhu reaksi jika larutan KOH dalam etanol dibuat dengan larutan 0,3? Wah, ini berarti stoikiometri ya. Nah, ini kita sudah dapat nilai B-nya ya, 3,99/4 ya. Seper ms, malah orde 2. Kenapa orde 2? Karena faktor frekuensinya orde 2 ya. Berarti kalau
prediksinya order 2, berarti ini X-nya ini ordernya 1, berarti totalnya 2 kan? Berarti reaksi ini berlangsung pada order 2. Nah, sekarang nanti jadi satuannya seper-ms ya. Jadi masukin saja ke tadi ya, A-nya berapa, ininya berapa, konsentrasinya temperaturnya berapa dalam Kelvin, nanti Anda dapat seper-ms. Jika diasumsikan reaksi ini order 1, berapa laju awal pada suhu tersebut jika larutan KOH dalam metanol dibuat melarutkan antara KOH dengan C2H5. Jadi di sini Anda buat stokiometrinya. KOH berasal dari OH-nya itu ya. OH-nya berasal dari KOH-nya, kemudian C2H5-nya menghasilkan C2H5OH plus I minus. Nah, di sini Anda cari molnya dulu kan masing-masing. Dapat molnya. Volume totalnya berapa? 500 kan? Pertanyaannya apa sih? Berapa laju awal? Berarti masukin ke hukum laju ini kan, berarti Anda harus cari konsentrasi berapa mol per volume total, berapa mol per volume total. Ya, K-nya ada kan? K-nya ini. Udah tinggal masukin saja. Kalau diminta diasumsikan reaksi ini order 1 untuk masing-masing reaktan, berarti kan ini 1, ini 1. Ya sudah tinggal masukin V sama dengan K kali mol per volume total dan molnya volume total masing-masing. Dapat yang C. Reagen mana yang menjadi reaksi pembatas? Ya udah, kamu mula-mula bereaksi sisa. Ini kan udah setara ya. Ini berapa mol, ini berapa mol. Mana yang habis, mana yang sisa. Yang habis ialah reaksi pembatas. Mudah sekali. Jika energi aktivasi tidak berubah, hitung konstanta laju pada suhu 50 derajat Celcius. Ya, berarti kan T1-nya ada nih, 35 derajat Celcius. K1-nya ini kan, ya, energi aktivasinya ada, K2-nya yang dicari, ini T2-nya. Ya, masukin lagi ke ln K1 per K2, EA per R, seperti T2, min seperti 1. Paham? Ini jawabannya 8,88 kali 10 pangkat min 8. Reaksi pembatasnya KOH dan K2-nya 1,93 kali 10 min 3. Coba aja dulu. Kita udah belajar 10 soal ujian. Anda mau tanya? Oke, jadi Anda bisa kerjakan di rumah dan bisa mendapatkan jawaban yang mungkin sama. Tapi caranya mengerti ya. Halo? Tadi siapa? Intan ngerti nggak, Tan? Mengerti, Pak. Bapak boleh bertanya? Iya. Halo Bapak. Iya, nanya silakan. Oke. Izin bertanya Pak, yang bagian yang aku masih kurang ngerti. Boleh diulang sekali lagi? Ya, kalau yang E kan dibilang jika energi aktivasi tidak berubah, tapi suhunya berubah menjadi 50 derajat. Kita tahu awalnya dia memiliki
temperatur awalnya 35 derajat. Nilai K-nya kan kalian sudah cari di B kan, untuk 35 derajat. Berarti ini K1 kan, tetapan laju pertama. Temperatur kedua ini, yang diminta adalah konstanta laju kalau dia naik suhunya 50 derajat Celcius. Artinya dia harus lebih besar daripada 3,99 kali 10⁴ kan. Makanya besar 10⁻3. Logikanya jalan. Paham nggak? Oke, Pak. Terima Oke, kasih. kamu masukkan ke sini. Ingat T-nya selalu dalam Kelvin. Cuman yang sangat mengecoh itu adalah yang ini. Karena R-nya itu kan 8,314 Joule per mol Kelvin. Ya. Jadi nanti harus ke kilojoule ya, karena ini harus ke joule ya, karena ini satuannya kilojoule. Oke, kita coba sampai. Oke, kita melanjut ya. Dan ini adalah subbab terakhir di kinetika kimia, yaitu mekanisme reaksi. Nah, kalau tadi kinetika kimia, kita sudah belajar terkait berdasarkan data untuk menentukan hukum lajunya dan ordenya. Orde dan hukum laju berdasarkan data konsentrasi atau tekanan atau jumlah dalam bentuk gram gitu ya, atau dalam bentuk persen ya, dan mengikuti orde 1, 0 atau 2. Orde totalnya ya bisa 2, bisa 1, bisa 3 ya. Misalnya satu reaktannya dia ordenya 2, satu reaktannya dia ordenya 1, totalnya 3. Jadi orde totalnya itulah orde dalam reaksinya totalnya. Kalau yang tadi kita cari 0, 1, 2 itu adalah orde untuk masing-masing reaksinya. Nah, mekanisme reaksi ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita bisa memprediksikan hukum laju. Jadi hukum lajunya belum tentu sama, tapi bisa sama dengan data. Jadi belum tentu sama dengan data, tapi kan memprediksikan hukum laju dari reaksi. Tapi belum tentu valid. Jadi validnya harus dari eksperimen. Jadi mekanisme reaksi itu pasti akan terdiri dari tahap-tahap dari sebuah reaksi kimia. Ya, jadi sebuah reaksi kimia umumnya terdiri dari beberapa tahap. Dan setiap tahap dalam mekanisme reaksi disebut reaksi elementer. Jadi ada namanya reaksi elementer. Reaksi elementer adalah tahap-tahap dari reaksi keseluruhannya. Tadi kan H2O2 tambah I- menjadi H2O menjadi tambah O2 gitu ya. Yang tahap-tahapnya itu yang tadi mekanisme reaksi namanya. Jadi yang tadi misalnya ini reaksi totalnya menjadi 2H2O dan O2. Reaksi awalnya, reaksi tahap satunya adalah H2O tambah I- menjadi H2O dan IO- ya kemarin di praktikum. Kemudian IO- tambah H2O2 menjadi H2O dan O2 plus I-. Jadi ini tahapnya, ini kita sebut sebagai reaksi elementer. Dan dia bisa reaksinya reversible, bolak-balik begini. Ya. Kalau bolak-balik berarti ada dua tetapan laju. Kan kalau kita reaksi seperti ini kan ada tetapan lajunya ya, kita sebut K. Tadi ya. K1. K1 itu K pada tahap 1. Dan di sini misalnya ada K2, tetapan laju pada tahap 2. Nah, kalau dia bolak-balik, berarti kan laju ke kiri sama laju membentuk produk sama dengan laju yang membentuk reaktan lagi kan. Nah, ini kita sebut tetapan laju K-1 namanya. Jadi kalau dia bolak-balik, ini jadinya K-2 gitu. Kenapa minus? Karena dia balik lagi kan ya ke awal. Jadi kita sebutnya minus dari tahap 1 gitu. Ya. Jadi totalnya ini pasti ini adalah K totalnya, tetapan laju totalnya.
Seperti itu. Nah, tahap-tahap ini menggambarkan apa yang terjadi pada tingkat molekulernya. Jadi tahap-tahap ini bisa kita prediksikan dan bisa kita kayak Anda dari Jakarta ke Bandung, Jakarta mau ke Bandung. Anda bisa lewat puncak, Anda bisa lewat jalan tol, Anda juga bisa lewat yang lain, ya gitu ya. Artinya tahap-tahap itu selama dia masih logis, menghasilkan produk yang sesuai, itu bisa bisa kemungkinan menghasilkan hukum laju yang diinginkan dari data yang dihasilkan, gitu ya. Dan ini melihat tingkat molekuler. Kemudian di sini ada namanya zat antara. Zat antara ini tidak boleh jadi tahap penentu laju. Nah, ini ada namanya tahap penentu laju. Tahap penentu laju itu adalah tahap yang dimana biasanya berlangsung lambat. Tahap penentu laju itu biasanya menjadi patokan kita untuk menentukan hukum lajunya. Contoh misalnya, H2O2 tambah I- menjadi H2O dan O2, gitu ya. Kemudian, tadi IO- ya. Kemudian IO- ditambah H2O2 menghasilkan H2O dan O2 plus I-. Nah, kalau reaksi totalnya gimana gini? 2H2O2 ditambah I- kemudian menjadi 2H2O, betul? Ditambah, ini kan nggak ada, O2 dan tambah I-. Tahap ini ada yang berangsur cepat, yang berangsur lambat. Tahap penentu laju artinya tahap yang memiliki, ya, tahap penentu laju artinya tahap yang memiliki hukum laju yang mirip dari reaksi totalnya. Reaksi totalnya ini kan, hukum lajunya gimana? V sama dengan H2O2, K, ya, H2O2 pangkat order, I- pangkat order. Betul kan? Ini hukum lajunya. Nah, di sini saya bisa prediksikan kira-kira yang menjadi tahap penentu laju yang mana? Di antara dua ini. Yang tahap pertama. Kenapa? Karena kita harus lihat hukum laju dari tiap tahap reaksi. Hukum lajunya ini apa? V sama dengan K1 H2O2 kali I- pangkat order. Kemudian kalau ini hukum lajunya K2 kali IO- kali H2O2. Mana yang mirip dengan hukum laju reaksi total? Yang pertama kan? Jadi kemungkinan besar ini sebagai penentu laju. Dan tahap penentu laju biasanya berjalan lambat dan ini berjalan cepat. Biasanya. Tapi ya kita bisa rubah ini jadi cepat, ini jadi lambat. Bisa saja. Nah, artinya tahap penentu laju itu selalu berjalan lambat. Tahap penentu laju itu hukum lajunya akan mirip dengan hukum laju reaksi totalnya. Itu saja. Dan reaksi total koefisien tidak sama dengan order kan? Ya. Tetapi kalau tahap reaksi hukum koefisien itu bisa sama dengan ordernya. Karena dia melihat tingkat molekulernya. Jadi kalau ada 2H2O2 yang bertumbuh kan berarti ada 2H2O2 juga yang meningkat tadi tumbukannya jumlahnya dengan I-. Jadi kalau di tahap elementer atau tahap reaksi, ya, tahap elementer atau tahap-tahap reaksi, ordernya itu sama dengan koefisien. Tapi kalau tahap reaksi total, ordernya tidak sama dengan koefisien. Karena harus dari data. Itu ya. Oke, kemudian tahap paling lambat merupakan tahap penentu laju.
Jadi ini tahap penentu laju adalah tahap yang lambat. Sampai sini ada yang mau tanya? Oke, saya lanjut ya. Oke, jadi ini saya hapus. Jadi tahap penentu laju adalah tahap yang lambat dan mekanisme reaksi itu harus sesuai dengan data eksperimen dan stoikiometri keseluruhan reaksi total. Cuman tadi tahap molekuler, tingkat molekuler, tahap reaksi elementer, order reaksinya sama dengan koefisien. Oke, kita lihat contoh soal yang sederhana sekali. Karena ini cuma memprediksi ya hukum lajunya. Ini tidak lihat data, tapi penurunan hukum laju sebenarnya dari tahap-tahap reaksi. Nah, reaksi elementer ada namanya unimolekul. Unimolekul itu berarti hanya satu menghasilkan produk. Jadi ada tahap yang dari reaksi menghasilkan produk. Dari satu reaksi jadi produk. Ada juga bimolekul. Ada dia dari dua molekul di reaktannya untuk menghasilkan produk atau menghasilkan zat antara. Ada juga namanya termolekul. Termolekul itu bukan lebih dari 2 ya. Tapi jarang digunakan karena peluangnya sangat kecil. A ditambah. Makanya saya bilang kalau reaksi kompleks ya, menjadi produk. Nah, ini termolekul untuk reaksi elementer. Dan order tadi kan saya bilang pada hukum laju untuk tahap reaksi itu mengikuti koefisien reaksi. Jadi kalau misalnya 2A jadi produk, hukum lajunya berarti V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2. Itu ya, kalau dia termasuk reaksi elementer. Ya, seperti ini. Jadi kalau di sini 2, berarti ini pangkat hukum laju reaksi elementernya. Ini tadi ya, ini termolekul. Oke, kemudian kita lihat contohnya. Misalnya, hukum laju pada reaksi antara NO2 dan CO adalah ini. Jadi, sudah ada hukum lajunya. Melibatkan tahap 1 dan tahap 2 seperti ini. Saya tanya ke kalian, reaksi totalnya jadi apa? Ayo. NO2 tambah CO menghasilkan NO dan CO2. Paham sampai sini? Halo. Paham, Pak. Mana zat antara? NO3. Sebenarnya NO2 ini bukan zat antara ya. Dia itu katalis. Ya, karena dia bereaksi kemudian dihasilkan kembali kan. Jadi NO2 ini bukan zat antara, tapi dia katalis. Zat antara itu dia dihasilkan, kemudian dia bereaksi lagi. Itu zat antara. Apa yang kamu bisa simpulkan pada tahap 1 dan tahap 2? Sekarang kamu lihat, hukum laju dari reaksi totalnya adalah V sama dengan K kali NO kuadrat. Ini didapatkan dari eksperimen. Nah, manakah dari dua tahap ini yang menghasilkan hukum laju mirip dengan eksperimen? Tahap mana? Tahap 1. Tahap 1. Jadi K kali NO kuadrat. Kalau ini hukum lajunya K kali NO3 kali CO. Jadi kalau sudah dikasih tahu dari eksperimen, ya sudah ikuti. Jadi kita bisa menentukan, menyimpulkan bahwa NO ini, tahap 1 ini adalah tahap penentu laju. Karena mirip dengan hukum laju di eksperimennya. Itu pertama yang harus lihat. Jadi mana zat antara,
mana katalis. Jadi katalis bisa ditulis, bisa enggak ya. Jadi seharusnya dia ditulisnya seperti ini. Ya cuman kan di sini NO2-nya bereaksi dengan NO2 lagi. Nah kalau zat antara kan bereaksi, direaksikan kembali. Oke, sekarang kita lihat soal yang lebih kompleks lagi. Kalau ini kan hanya menentukan mana tahap penentu laju ya. Sudah. Reaksi lambat tahap penentu laju. Nah, kalau Anda lihat reaksi ini reaksi total ya. Kalau reaksi total hukum lajunya, ini P ini produk ya, atau V per ya, konsentrasi produk per DT gitu ya. V sama dengan K H2 per ICl. Ya, pangkat orde kan ini. Kenapa ini konsentrasi produk per DT? Kenapa nggak negatif? Ya karena produk kan bertambah. Jadi konsentrasi produk ya tidak pakai negatif, positif kan? Kan konsentrasi reaktan akan berkurang kalau kita masukkan hukum lajunya. Yang kemarin tuh. Ya. Oke. Sekarang saya tanya, mekanisme reaksi yang diusulkan seperti ini. Hukum laju di HI sama dengan KH2IC. Kenapa DHI? HI kan produk. Nah, masih lupa ya. Nah, sekarang saya lihat ini. Ungkapan laju reaksinya gimana sih? Jangan di sini dulu. Ini ungkapan laju reaksinya bagaimana? Atau laju reaksinya bagaimana ungkapannya? Delta H2 masih ingat? Per delta T itu kan setengah ICl. Jadi kalau mau cari laju reaksi di masing-masing konsentrasi reaksi begini kan, sama dengan konsentrasi I2 DT kan, lalu sama dengan setengah konsentrasi HCl. Ini kan V. Betul? Halo? Betul, Pak. Betul. Ini akan sama dengan K dari hukum lajunya kan? ICl pangkat orde kan? Nah, kalau saya mau tanya apapun yang ada di produk, saya bisa bilang dP per DT. Sama halnya dengan ini. Di HI akan sama dengan hukum laju H2ICl kan? Kapan lagi? Seperti itu. Jadi delta-delta ini jadi D. 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 Ya kalau apa tidak ada awal akhirnya ya. Nah, sekarang saya tanya. Kalau D I2 per DT saya bisa bilang begini. X ICl. Benar ya? Kalau saya bilang D H2 per DT, saya bisa bilang min K H2X. Benar nggak? H2 di mana? Di reaktan. Berkurang kan? Minusnya saya bisa pindahin ke sini ya. Bisa kan? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Ya, itu dulu yang Anda pegang ya. Ya, jadi kalau dia reaktan terhadap
konsentrasi reaktan terhadap waktu, berarti dari minus dari hukum lajunya. Kalau konsentrasi produk, ini berarti positif dari hukum lajunya. Itu aja dulu yang Anda tahu. Ya. Karena yang di atas ini sangat pentingnya bagi Anda. Ya, kalau ada setengahnya, ada 2, berarti 2 kalinya hukum lajunya. Ya. Oke, sekarang mekanisme yang diusulkan misalnya. Ya. Hukum lajunya gini kan. Nah, sekarang mana yang menjadi penentu laju? Mana yang penentu laju? Yang mana? Yang atas, Pak. Yang atas. Jadi memang yang ini akan lambat, ini akan cepat. Karena ini mirip penentu lajunya dengan reaksi total. Paham ya? Ya. Tadi soalnya beda kan? Kalau tadi soalnya Anda suruh pilih apa yang Anda simpulkan, ya, dan mana zat antara, mana yang mengacu lajunya. Kalau yang ini sudah dikasih tahu mekanisme reaksinya, manakah yang lambat, mana yang cepat. Ya, sama saja sih sebenarnya. Ya. Yang lambat, energi aktivasinya akan lebih besar ya daripada yang cepat. Jadi hukum lajunya, penentu lajunya akan dari sini. Nah, penentu laju itu atau yang lambat itu bisa mencari hukum laju, memprediksikan hukum laju dari reaksi total. Contoh seperti nanti setelah ini. Nah, tadi kan jadi mana yang lambat, mana yang cepat. Jadi yang lambat tadi yang reaksi pertama kan. Yang lambat energi aktivasinya lebih besar dibandingkan yang cepat. Ini kalau kita lihat reaksinya akan lebih jadi kalau ada mekanisme reaksi, ada tahap-tahap reaksi, awalnya dia seperti ini. Ya. Awalnya reaksi totalnya, tapi pas dia ada tahap 1 dan tahap 2, dia akan terbagi menjadi 2 tahap reaksi dengan energi aktivasi yang berbeda. Dan ini polanya eksoterm ya. Energi aktivasi reaktan lebih kecil daripada energi aktivasi yang menghasilkan produk. Ya. Dia menghasilkan reaksi eksoterm. Nah ini, ya. Izin bertanya. Ya. Tapi slide sebelum ini. Ya. Nah ini. Dari mana kita tahu itu tuh HI terus DI2 gitu loh Pak. Aku masih kurang ngerti di situ. Ya kamu pakai DHCl juga boleh. Ini kan sama dengan DHCl karena dia produk. Harus produk Pak yang di. Ya kalau kamu mau pakai reaktan DH2 boleh. Kalau DH2 ini jadi minus. Karena minus DH2 per dt. Kalau jadi, misalnya kalau misalnya aku pakai DH2 berarti sama dengan min KH2ICl atau iya, enggak? minus, pakai minus. Cuman kan kita mau hasilkan laju pada di produk, bagaimana menghasilkan produk kan ya? Nah, jadi defaultnya memang adalah laju pada produk per waktu, menghasilkan produk per waktu. Yang tadi saya bilang kan lajunya ini kan jadi apa tadi ya? Sudah saya hapus. Yang DH2 per dt setengah DICl gitu ya? Kayak gitu. Jadi tergantung Anda mau terhadap laju terhadap reaktan atau laju terhadap produk. Ya. Baik Pak, baik. Ya. Terima kasih Bapak. Tapi rata-rata ya pasti semua defaultnya adalah menghasilkan produk ya, karena hukum lajunya itu menghasilkan produk dari konsentrasi pangkat order reaktannya. Nah, zat antara sama katalis. Kalau zat antara sama katalis, bedanya itu tadi ya, hasil reaksi sementara. Zat antara kan terbentuk pada tahap awal, lalu bereaksi lagi pada tahap berikutnya. Bedanya kalau katalis, dia bereaksi dengan reaksi, dan muncul dalam mekanisme reaksi. Katalis akan bereaksi pada tahap awal, tapi akan terbentuk kembali pada tahap berikutnya.
Ya, contohnya reaksi dekomposisi. Nah, ini 3 kali sudah saya sampaikan ya. Dan ini berlangsung lambat ya, yang ditambah I- ini. Ya, makanya saat Anda tambahkan I- saat tambah tanpa katalis dia akan langsung lambat. Tapi pas tambahin I- langsung keluar kan busanya waktu itu percobaan, karena dia langsung menghasilkan IO- dan langsung secepatnya bereaksi dengan O2 menghasilkan O2. Jadi O2 yang ditimbulkan dari yang deterjen itu akan mendorong keluar gitu ya, busa-busa yang dari deterjen. Itu yang kemarin ada praktikum. Nah, ada namanya K-OPS. K-OPS itu adalah K-observation. K-observation. Ya. K-observation itu K yang dimana dari tahap-tahap reaksi. Ingat, misalnya diketahui PNO2 per DT sama dengan K-OPS sama kali NO pangkat kuadrat ya, O2. Diberikan reaksi begini dan didapatkan reaksi eksperimen hukum lajunya K kali NO kuadrat O2. Artinya ordernya mirip dengan koefisiennya. Padahal nggak boleh, belum tentu ya. Nah, mekanisme yang diusulkan seperti ini. Nah, ada yang bagian apa? Kesetimbangan. Ya. Nah, sekarang ini apa namanya? Soal masuk ke soal mekanisme reaksi. Jadi mekanisme yang diusulkan Anda sudah tahu cepat lambatnya apa, kemudian hukum laju pada reaksi total bagaimana. Ya, kenapa? Nah, oke. Yang lambat yang mana? Ini kan? Jadi kita berawal dari hukum laju yang lambat. Hukum laju yang lambat bagaimana? V sama dengan K2 terus kali N2O2 kali O2. Paham sampai sini? Nah, sekarang kalau yang ini, ada berapa hukum laju? Ada 2 kan? Hukum laju ke membentuk produk, hukum laju membentuk reaktan. V sama dengan K1 kali NO kuadrat. Kenapa? Karena tahap reaksi order sama dengan koefisien. Untuk V1. Untuk V2-nya, V-1-nya, K-1 kali N2O2. Ya. Jadi pas pada saat ke kanan, yang reaktannya ini kan. Kalau ke kiri, yang reaktannya ini. Begini kan. Nah, kesetimbangan laju membentuk produk sama dengan laju membentuk reaktan. Betul? Halo? Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Ini kan reaksi totalnya nanti jadinya begini. 2NO tambah O2, 2NO2 ya. Nah, catat juga ke Anda. Jika yang lambat, tadi yang H2O2 ini, kalau yang H2O2, yang lambat itu bukan zat antara, tidak ada zat antara, maka hukum lajunya akan mirip dengan reaksi totalnya. Ini kan reaksi totalnya jadinya 2H2O2 tambah I-, kemudian 2H2O tambah O2 plus I- kan. Ya, hukum lajunya H2O2 jadi I- dan I- kan. Jadi langsung ini yang lambat gitu ya. Karena mirip dengan hukum laju reaksi total kan. Nah, sekarang kalau ini yang lambat ternyata ada sebagai zat antara. Di aturan kita di awal bahwa zat antara tidak boleh jadi tahap penentu laju. Tadi tahap penentu laju ada yang berlangsung lambat. Nah, sekarang di kasus ini zat antara menjadi penentu laju.
Benar nggak? N2O2 ini. Karena dia tidak boleh jadi penentu laju, karena penentu lajunya dia ada zat antara, maka zat antara ini harus dikonversi. Harus dirubah dari reaksi sebelumnya. Jadi ini harus dikonversi dari reaksi sebelumnya. Konversi apa, Pak? Dari substitusi N2O2 dari yang reaksi sebelumnya. Jadi kan kalau kesetimbangan berarti V1 sama dengan V-1, betul? Berarti K1 kali NO kuadrat sama dengan K-1 kali N2O2. Inilah hukum laju yang di tahap 1. Nah, karena zat antara penentu ada zat antara dan penentu laju, maka zat antara ini harus dikonversi. Jadi nanti cari N2O2-nya jadi K1 per K-1 kali NO kuadrat. Nah, ini disubstitusi ke persamaan penentu, persamaan hukum laju penentu penentu laju, persamaan penentu laju. Jadi maka Anda akan dapatkan V sama dengan K2 kali K1 per K-1 kali NO kuadrat kali O2. Nah, ini kita sebut namanya K observasi. Jadi yang diprediksikan gitu ya. Observasi dari reaksi awal, tahap sebelumnya. Jadi kita bisa buktikan ternyata mekanisme ini bisa menghasilkan hukum laju yang diminta. Jadi mekanisme yang diusulkan itu bisa jadi memprediksikan sama nggak dengan hukum laju yang dihasilkan yang diminta dari data tersebut. Ternyata sama kan? Dari yang jadi K ini ada K observasi. Jadi sama ada NO kuadratnya, NO pangkat 2 ada O2. Seperti itu. Jadi sebenarnya mekanisme reaksi ini mengusulkan berbagai mekanisme untuk menentukan hukum laju yang sesuai dengan hasil eksperimen. Dengan aturan-aturan tadi. Jadi penentu lajunya tadi kan yang lambat ya. Dan zat antara tidak boleh sebagai penentu laju. Sehingga zat antara harus disubstitusi. Ini kan yang warna merah nih. Dari tahap sebelumnya. Sehingga N2O2 harus dikonversi dulu. Dicari jadi NO2 kali K1 per K-1. Baru nanti dimasukin ke sini. Jadilah ini. Ini namanya K observasi. Sampai sini ada yang mau tanya? Jadi ini akan mirip sama ini. Jadi zat antara tidak boleh jadi tahap penentu laju, tidak boleh sebagai tahap yang lambat. Kalau dia diberikan yang diusulkan adalah dia tahap lambat, dia harus dikonversi dari tahap sebelum. Tahap yang lambat itu seharusnya sama dengan hukum laju reaksi total kan. Cuman karena yang kita usulkan ini jadinya lambat, ya. Dan ini zat antara ini harus dirubah dari reaksi sebelumnya, dari hukum laju reaksi tahap 1, tahap sebelumnya. Sampai sini ada yang mau nanya? Jadi mekanisme reaksi itu sebenarnya mengusulkan mekanisme dari tahap-tahap tertentu untuk bisa memprediksikan hukum lajunya mirip tidak dengan yang diminta sesuai dengan eksperimen. Oke, coba kita lihat. Ada 2 mekanisme. Untuk reaksi H2 dan NO, hukum lajunya seperti ini. Ada 2 mekanisme yang diusulkan. Ini dan ini. Tahap penentu lajunya, ini ya.
Yang tahap penentu laju mekanisme 1 adalah ini. Tahap penentu laju mekanisme 2 adalah ini. Betul? Betul, Pak. Nah, sekarang mana mekanisme yang diusulkan yang akan mirip dengan ini? Kalau kita lihat mekanisme 1, hukum laju dari mekanisme 1, tahap 1, mekanisme 1 untuk tahap yang lambat ini kuadrat, ini H2. Mirip kan? Oh, sudah sesuai. Jadi hukum laju yang sama dengan eksperimen. Sehingga dipilih sebagai tahap penentu laju. Betul, lambat. Jadi yang diusulkan kemungkinan besar mekanisme 1. Tetapi mengapa mekanisme ini dianggap memiliki probabilitas rendah untuk terjadi? Karena kalau kita lihat mekanisme 2, pada mekanisme tidak ada reaksi elementer yang memiliki hukum laju yang sama dengan eksperimen. Mengapa tahap 2 dipilih menjadi tahap penentu laju? Kalau kita lihat di sini, bisa nggak dia dapat seperti yang di atas? Hukum laju yang jadi tahap penentu laju adalah yang tahap kedua kan? V sama dengan K, N2O2 kali H2. Sedangkan yang ini, kita lihat V1 sama dengan K 1 kali NO kuadrat, ya, sama dengan K-1 kali N2O2. Sama kayak tadi ya. N2O2, karena V1 sama dengan V-1 ya. Saya ubah saja. V1 sama dengan K1 kali NO. Jadi saya bisa bilang bahwa N2O2 sama dengan K1 per K-1 NO2. Ya. Kemudian kita masukkan ke sini V sama dengan yang tadi ya, berarti sama ya. Ini kan K2 ya, ini K1, ini K2, ini K-1, ini K2, ini K3. Berarti kalau yang ini K2 kali N2O2, H2 kan, N2O2-nya disubstitusi ke sini. Jadi K2 kali K1 per K-1 kali NO per H2. Oh, ternyata sama juga ya. Bisa kita dapatkan dengan komposisi NO kuadrat. Ini NO. Bukan NO2 ya, NO ya. Oh, berarti nggak sama ya. Berarti nggak sama. Ini kok jadi NO sih? NO. Oh, ya sudah. Berarti ini nggak sama kan, ini NO2. Atau ini yang salah ya? Kayaknya salah ya, ini harusnya NO. Iya, ini kan NO ya. Jadi ini benar ya. Jadi sama nih, NO kuadrat, NO ini yang NO ordernya 2, H2 ordernya 1 ya. Ini juga sama, cuman ini namanya K-ops. Yang ini hanya 1K gitu. Nah, kenapa ini mekanisme yang satu tidak dianggap memiliki probabilitas rendah? Jarang sekali terjadi awal langsung bereaksi gitu. Awal langsung jadi penentu laju. Jadi dia tidak melibatkan K2 di sini. Jadi dia langsung pakai K1 kan. Jadi sebenarnya mekanisme 2 itu paling mungkin terjadi. Kenapa? Karena melewati tahap ada nilai K tetapan laju dan tahap-tahap sebelumnya. Dan perlu digarisbawahi, setelah lambat itu tidak usah diperhitungkan untuk menentukan hukum laju. Setelah lambat. Jadi artinya setelah ini tidak usah diperhitungkan, setelah lambat tidak usah diperhitungkan hukum lajunya. Seperti itu. Ini namanya metode untuk yang kalau ada kesetimbangan. Jadi setelah lama tidak usah diperhitungkan. Jadi terkadang dia tidak masuk hukum laju, tetapi dia memiliki hukum laju yang mirip dengan yang dari dua mekanisme ini. Jadi hukum lajunya ini kan untuk mekanisme 2, ini mekanisme 1.
Nah, ternyata ini mekanisme ini dianggap memiliki probabilitas rendah karena dia tidak melibatkan nilai K2 karena setelah lambat karena awalnya sudah jadi penentu laju. Ya. Nah, kalau yang ini kemungkinan bisa terjadi karena dia melibatkan ada zat antara yang terjadi dan melibatkan nilai K sebelumnya. Jadi tidak ada reaksi elementer yang memiliki hukum laju yang sama dengan eksperimen. Mengapa tahap 2 dipilih sebagai tahap penentu laju? Karena dia ada zat antara dan dia berasal dari reaksi sebelumnya. Jadi ini kalau tahap pertamanya cepat, ini tahap pertamanya lambat ya. Nah, coba ini gimana dapatnya. A tambah 3B menjadi D dan F. Itu kan hukum laju dari mekanisme reaksi tersebut. Dan kalau kita lihat ini K1, ini K min 1, ini K2, ini K3. Ya, jadi yang ini tidak usah diprediksi. Jadi kita mulai dari tahap penentu lajunya. V sama dengan K2 kali C kali B kan. Hukum laju kalau berdasarkan reaksi di sini, V sama dengan, karena tidak dikasih tahu hasil dari eksperimen hukum lajunya, jadi kita bisa tahu V sama dengan K kali A kali B kan, pangkat orde. Ingat kalau reaksi total, koefisien bukan tidak sama dengan ordenya ya. Nah ini, kalau yang reaksi 1 gimana? V1 sama dengan K1 kali A kali B. V-1, K-1 kali C ya. Nah, kalau kalian lihat, K1 kali A kali B sama dengan K-1 kali C. Nah, yang zat antara di sini kan C ya, sebagai tahap penentu laju ya. Ya kan? C ya. Berarti C ini harus disubstitusi. Jadi K1 per K-1 kali A kali B. Sehingga kita bisa dapat K2 kali K1 per K-1 kali A kali B pangkat 2. Jadi polanya sama dengan yang di atas. Ada A, ada B. Cuman orde yang di atas itu 2. Karena dari dia memprediksikan dari eksperimen akan menghasilkan B orde 2. Tapi dia akan mirip dengan pola si reaksi totalnya. Ini namanya K-ops. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini namanya cara menurunkan mekanisme reaksi dengan di mana tahap satunya adalah tahap kesetimbangan. Dan tahap 2-nya berjalan lambat. Kalau Anda lihat pola-polanya tadi ya, tahap 2 kan selalu lambat. Jadi ada, kalau cara pertama Anda langsung menentukan mana yang lambat dari hukum laju yang mirip dengan hukum laju yang diminta dari eksperimen. Itu yang pertama. Yang kedua ada cara dengan kesetimbangan, ya, yang dimana awalnya ada kesetimbangan untuk dan di tahap penentu laju ada zat antara yang nanti disubstitusi dari reaksi yang ada di dalam kesetimbangan. Itu yang kedua. Ada yang ketiga, lebih kompleks lagi, tapi kalau menurut saya itu kemungkinan nggak keluar ya. Nah ini contoh misalnya ada reaksi seperti ini, mekanismenya seperti ini. Hukum laju yang diminta bagaimana? Yang akan mirip. Nah di sini kan ada zat antara ya. Nah, hukum lajunya akan memprediksinya seperti apa? Ini harusnya keseimbangan. Tapi kalau kita lihat, hukum lajunya ini gimana? K, A pangkat X sama B kuadrat pangkat Y ya. Kita tidak tahu isinya apa. Tapi kalau dari sini, karena ini penentu laju, V sama dengan K kali A
B4, ini saya sebut K2, ya, ini K1. Oke. Nah, ini kalau dia kesetimbangan, ini harusnya kesetimbangan. Coba kita prediksikan. Ini A kuadrat, ya, sebagai penentu laju. Nah, di sini V sama dengan K1, ini K-1 ya. Jadi A2, B4-nya kita konversi. K1, terus A kuadrat, B2 kuadrat, dan V-1-nya gimana? K-1, A2, B4. Jadi ya, kita akan dapat sama dengan K1, A kuadrat, B2 kuadrat sama dengan K-1, A2, B4 kan? Sehingga kita bisa substitusi A2, B4 sama dengan K1, A kuadrat, B2 kuadrat per K-1. Betul? Nah, masukkan ke sini. Jadi V sama dengan K2, K1 per K-1 kali A, ini sorry, pangkat 4 ya, sama B2 kuadrat. Jadi harusnya yang A ya. Jadi dia memprediksikan ordenya adalah A itu 4, B2-nya adalah 2. Harusnya. Oh, Pak, jawabannya ini. Nah, kalau yang ini, oh, kalau ini kan reaksi totalnya ya. Kalau ini kan prediksinya. Oh, oh ya, berarti kalau ini, kalau tadi ini kan saya pakai kesetimbangan. Nah, kalau dia tidak kesetimbangan, ya langsung aja hukum lajunya ini. Gitu ya. Kan dia tidak mengetahui A sama B kuadrat. Jadi kalau kesetimbangan, dapatnya ini. Kalau tidak, dapatnya yang A. Kalau tidak kesetimbangan, ya sudah langsung ini. Gitu. Langsung reaksi tahap awal, tahap bawahnya. Ya. Ini kalau kesetimbangan, Anda akan dapat yang di bawah. Kalau tidak, berarti Anda akan dapat yang. Jadi tergantung mekanisme reaksi yang diusulkan. Makanya saya bilang, kalau dia kesetimbangan, Anda dapat hukum lajunya seperti ini. Tapi kalau tidak kesetimbangan, ya hukum lajunya ini. Itu ya yang C. Jadi memprediksikan hukum laju. Tadi saya bilang. Walaupun ini kita tidak tahu hukum laju yang dari hasil reaksi eksperimennya, kita tidak tahu. Jadi saya misalkan seperti ini. Harusnya diketahui dari eksperimen seperti apa. Jadi validasi mekanisme reaksi, cek reaksi keseluruhan. Mekanisme reaksi di atas memiliki reaksi keseluruhan yang sama dengan reaksi total. Kemudian, kalau sudah, sama nggak dengan ordenya, gitu ya. Jadi yang pertama, kalau dipilih mekanisme ini ya, zat antaranya, cek reaksi keseluruhan, dan cek hukum lajunya. Nah, di sini N2O2 sebagai, ini lambatnya yang mana? Ini lambat. Ini cepat, sangat cepat bisa. Ya, misalnya penentu lajunya ini, ya, jadi Anda bisa dapatnya tahap penentu lajunya seperti ini, ya seperti tadi ya. Jadi N2O2-nya disubstitusi ke persamaan penentu hukum laju. Pesi intermediat N2O2 pada hukum laju dapat disusun memanfaatkan kesetimbangan pada tahap 1. Jadi mekanisme ini dapat diterima. Jadi sebenarnya dari mekanisme tersebut intinya adalah mengacu nggak dengan yang diminta dari hasil eksperimen. Sehingga kalau dari hasil eksperimen hukum lajunya sama dengan mekanisme yang diusulkan, berarti itu mekanisme yang kemungkinan terjadi.
Oke, nah kalau ada dua, nah ini sekarang ada dua nih ya, ada ClCO, nih penentu lajunya ini, tapi ClCO didapatkannya dari Cl, jadi ada dua kesetimbangan. Jadi di sini Anda dapat V sama dengan K kali ClCO kali Cl2 kan, ya. Nah, ClCO-nya ini Anda harus substitusi. Jadi nanti ClCO-nya substitusi dari sini, tapi Cl-nya substitusi dari sini. Jadi kan nanti hukum lajunya ini apa? V sama dengan K kali Cl kali CO kan? Ya. Nah, Cl-nya Anda harus substitusi dari reaksi pertama. Jadi ada dua kali substitusi. Kalau tadi kan cuma sekali. Nah, sekarang kalau dia cepat-cepat, ada dua kesetimbangan di awal dan lambat di akhir, Anda harus substitusi dua kali untuk hukum lajunya. Ya. Ya kalau yang tadi kan seperti ini, yang reaksi apa namanya? Yang tadi saya ajarkan kan ini cuma dua reaksi. Nah, sekarang kalau ada tiga, berarti ada yang ini ada substitusi dari reaksi awal. Seperti itu untuk metode kesetimbangan. Ada yang mau ditanya? Halo? Pusing? Bapak mau nanya, Ya. boleh nggak kerjain yang ini? Masih nggak ngerti kalau misalnya apa? Kalau misalnya soalnya kayak gini. Banyak. Substitusinya tuh masih bingung gitu. Oke, coba kita jabarkan ya. Ini V1-nya gimana? Ini coba kita namain reaksi K1 kan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ya. Ini K1, ini K-1, ini K2, ini K-2, ini K3 ya. Oke. Nah, V1 sama dengan K1 kali Cl2, betul? Ya. Terus ada juga V-1 sama dengan K-1 kali Cl pangkat 2. Paham sampai sini? Halo? Jabarkan aja. Kalau ini hukum lajunya gimana? V2 sama dengan K2 kali Cl kali CO. Betul? Ada juga yang ke arah reaktan. V-2 sama dengan K-2 sama dengan K-2 kali Cl CO. Penentu hukum lajunya di sini kan? Nah, bagaimana dapat ClCO? Kalau kesetimbangan tadi saya bilang, V1 sama dengan V-1 kan? Kesetimbangan itu kan laju ke reaktan sama dengan laju untuk ke produk kan? Jadi K1 kali Cl2 sama dengan K-1 kali Cl2. Ya. Nah, sekarang yang kita mau cari adalah Cl-nya kan? Kenapa? Ya, coba. Yang kedua gimana? K2 kalau V2 sama dengan V-2, K2 kali Cl. CO, betul? Sama dengan K-2 kali Cl, CO. Intinya kan kita mau masukin ini, substitusi ini, karena dia zat antara. Kan ada dua zat antara, Cl sama Cl, CO. Zat antaranya harus disubstitusi semua. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, sekarang kita cari ClCO-nya. Coba. ClCO-nya didapat dari mana? ClCO sama dengan gimana? K2 kali Cl kali CO per K-2. Betul? Cl-nya dari mana? Dari yang reaksi pertama kan? Ini gimana? Cl K1
per K-1, ini CL2. Pangkat setengah. Akar kan? Nah, sekarang ini dimasukin ke sini. Ini dimasukin ke atas. Itulah hukum lajunya. Ngerti nggak? Coba dijadiinnya gimana? Jadi V sama dengan K kali. Ini K3 ya. K3 kali K2 per K-2 kali K1 pangkat setengah per K-1 pangkat setengah kali CL2 kali CO. Benar nggak? Ini reaksi totalnya gimana sih? Ini reaksi totalnya jadi apa? Jadi apa? Yo. CL2, 2CL2 kan? Ditambah CO menjadi CL. 2CO plus CL kan? Plus 2CL. Zat antaranya CL dan ClCO. Cuman hukum laju reaksi total kan? Ini nggak dikasih tahu ordernya ya. K kali CL. Yang jelas ada CL2 dan ada CO kan? Cuman kan kita tidak tahu. Tidak diberikan di soal hukum laju di hasil eksperimen. Jadi tetapi mirip, ada CL-nya, ada CL2-nya, ada CO-nya. Nah, ini adalah kita sebut sebagai K-ops. Jadi kita bisa bilang V sama dengan K-ops kali CL2 kali CO. Paham? Tadi siapa nanya? Tahu, Pak. Paham. Ya, syukur kalau sudah diberikan hukum lajunya. Kan ini kan cuma memprediksi apakah reaksi ini konsisten. Tentukan hukum laju yang konsisten dengan mekanisme di atas. Jadi hukum laju yang konsisten ya CL2 CO. Tapi kan kita tidak tahu di soal apakah dari hasil eksperimennya seperti itu gitu ya. Yang jelas dari eksperimennya ya harus ditentukan dari data ya, X-nya berapa, Y-nya berapa. Tapi dari mekanisme yang diusulkan ini, CL2-nya ordernya 1, CO-nya 1. Gitu. Pak, mau nanya, Pak. Itu yang hukum laju yang akhirnya tuh yang CL2-nya nggak dipangkatin setengah, Pak. Oh, ini ya. Ini ya, Pak. Ini jadinya ini masuk ke sini jadi setengah kan? Nah, di sini kan ada CL2 lagi kan tadi ya? Kok jadi CL ini aja, Pak. CL aja nggak sih, Pak? Iya, jadi harusnya CL2-nya setengah kan? Ya. Tapi kan persamaan hukum lajunya K3 ini kan CO kali CL2 kan, berarti harusnya ada dikalikan CL2 lagi kan? Berarti ini harusnya 3/2 ya. Benar nggak? Kalau Iya. CL yang ada di ClCO hilang kemana? Ini kan digantiin sama yang pertama. Jadi ini yang tahap pertama substitusi ke tahap kedua. Substitusi juga karena dia zat antara. Substitusi ke tahap 3 kan? Paham nggak? Oh, Hah? paham, Pak. Nah. Jadi 3/2 ya betul. Jadi CL2 kita prediksikan dia order 3/2, CO kita prediksikan order 1. Gitu.
Paham ya? Masih ada waktu nggak? Nah, ini ada namanya steady state, namanya reaksi steady state. Bukan, pendekatan steady state. Tadi kan pendekatan kesetimbangan. Kalau pendekatan kesetimbangan kan dia jadinya ini jadi dalam satu reaksi. Nah, kalau pendekatan steady state, ini semua dihitung. Maksudnya dihitung, Pak. Jadi, dijadikan dari satu reaksi semua. Jadi, nggak ada pendekatan kesetimbangan. Jadi, dianggap semua sama. Reaksinya menghasilkan produk, tidak bolak-balik. Ya. Dan yang lambat, tetap yang ini tadi ya. Ini lambat, ini tadi cepat kan. Dan tetap penentu laju. Nah, steady state itu melihat semuanya menjadi satu cara ya, satu garis. Satu tidak bolak-balik. Nah, yang lambat ini sebagai penentu laju, hukum lajunya seperti ini kan. dNO2 per dt K3 N2O2 kali O2. Ya. Kemudian, nah, karena dia hukum laju, ini kan kita bisa tahu V sama dengan K2 kali N2O2 kan. Ini hukum lajunya apa? K1 kali NO kuadrat. Betul? Nah, sekarang kita lihat posisi N2O2-nya. Tadi kan kalau dia di reaktan negatif, kalau di produk positif kan. Ya. Nah, sekarang N2O2 di sini kan sebagai zat antara kan dalam reaksi yang tadi. Loh ya. Kalau reaksinya bolak-balik. Reaksinya tadi yang ini loh, yang ini nih. Bukan. Yang ini. Yang 1 sama 2 ini. Jadi dianggap semua mencari N2O2 itu didapatkan dari, kalau ini jadinya K3 N2O2 O2 kan. Ya. Jadi dianggap semua DNO2 per DT, DNO per DT, DNO laju sama dengan V sama dengan K3 N2O2 O2. Nah, sekarang bagaimana mencari N2O2? Karena N2O2 ini kan dia di reaktan nih. Kalau dia di reaktan jadi minus kan, minus K3. Jadi dikumpulkan semua yang ada mencari N2O2. Ini dia di reaktan, jadi minus K3 N2O2 O2. Dia di reaktan, minus K2 N2O. Dia di produk, positif K1 NO kuadrat. Jadi tergantung posisinya dia di mana. Nah, setelah itu kita bisa mencari N2O2, kemudian nanti disubstitusi ke melaju. Nah, nanti kalian inilah cek lagi. Nanti saya akan sampaikan lagi di hari Senin ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan K-ops juga ya namanya. Namanya K-ops nanti. Nah, cuman ini biasanya tidak bisa diminta ya untuk pendekatan ini untuk kidas, karena dengan kesetimbangan saja sudah bisa Anda tentukan, memprediksikan hukum lajunya. Kalau ini dia menentukan semua yang dilalui oleh zat antara dalam satu reaksi. Ya. Jadi ini V1-nya, V2, V3-nya gitu ya. Kemudian nanti dia di mana? Di reaktan masih minus, kalau dia di produk dia positif kan ya. Seperti itu. Nah, nanti ada kondisi kalau K2-nya lebih kecil dari K3, ini kan bisa hilang. Kalau K2-nya lebih kecil daripada K3, ya tinggal K3 kali O2. Kalau K2-nya lebih besar daripada K3, ya K3-nya hilang. Jadi tinggal K2 saja. Jadi ada kondisi-kondisi seperti itu. Cuman di sini, ini kalau nggak salah pernah masuk ujian, tapi udah cuman beberapa ya. Di Cempro tuh ada. Cuman yang banyak di soal itu adalah yang kesetimbangan. Baik, itu saja, maka mekanisme reaksi selesai. Ya.
Jadi bab 2 selesai, paling ada katalis, cuman katalis itu hanya ini saja sih. Ini nggak ada, ini contoh-contoh saja. Nah ini paling katalis itu ada namanya katalis heterogen, ada homogen. Kalau heterogen itu dia bereaksi dengan katalisnya ada dalam satu fasa yang berbeda. Homogen fasa yang sama. Katalis kan menurunkan energi aktivasi ya, dan dia bisa muncul di dalam hukum laju yang tadi saya bilang. Jadi kalau katalis heterogen itu dia menempel di permukaan, misalnya ada H2 sama N2 menempel di permukaan, ini katalisnya, dia jadi mempercepat reaksi. Jadi N2 sama H2-nya menjadi NH3 dia di permukaan katalis. Jadi biasanya katalisnya logam padatan. Kalau homogen, jadi reaksinya reaksi larutan misalnya, tapi katalis padatannya katalis. Oh ya, jangan lupa absen 2 kali. Absen 2 kali yuk, absen. Sudah absen? Nah, kalau katalis homogen itu biasanya dia masuk dalam satu fasa, ya misalnya ini aqueous, misalnya katalis asam basa. Katalis asam basa itu salah satu katalis homogen. Kalau heterogen itu katalis logam biasanya. Biasanya kita tambahkan logam palladium, titanium gitu ya, atau logam-logam yang nanti dia menempel di permukaan. Biasanya untuk gas, biasanya reaksi gas atau reaksi apa namanya, kalau yang H2O2 menjadi I- itu katalis homogen karena fasanya sama kan. Nah ini tadi kalau dia ada katalis dia akan menurunkan energi aktivasi, dan setiap satu puncak ini adalah fasa intermediatnya. Jadi fasa di sini, fasa di sini. Seperti itu untuk heterogen dan homogen. Ya, silakan absen 2 kali. Jadi katalis homogen itu yang kemarin kalian sudah lakukan ya di praktikum. Baik, jadi mekanisme reaksi kinetika dan mekanisme reaksi selesai. Saya harap nanti kita lanjutkan dengan latihan soal di hari Senin ya. Oke, silakan absen 2 kali. Saya rasa cukup untuk hari ini sampai jam 5 juga. Ada pertanyaan nggak? Satu pertanyaan. Pak, kalau di soal reaksinya nggak ada tulisan kesetimbangannya, berarti nggak setimbang kan, Pak? Ya, nggak setimbang. Berarti tinggal cari hukum laju yang mirip dengan hukum laju eksperimen yang diminta. Ya. Oh, ya. Terima kasih, Pak. Ya. Bapak Nah, mau kalau tidak, ya apa? kalau misalnya si cepat lambat yang kayak gitunya tuh pasti udah ada di soal atau kita harus nentuin sendiri gitu sih Pak? Biasanya mengecoh. Jadi kadang nggak disebut, tapi ada nilai K-nya. Ya nilai K-nya aja. Kalau K-nya gede berarti cepat kan. Kalau Oh. K-nya kecil lambat. Jadi biasanya dia ada nilai K, ada data nilai K-nya. Di K1, K2 berapa. Ada datanya. Tinggal lihat, Anda bisa menentukan cepat lambatnya. Jadi sebenarnya mekanisme reaksi ini ya, ada 3 goalnya itu ya. Anda tahu zat antara katalis itu yang mana, yang sama reaksi total. Yang kedua, Anda bisa menentukan hukum laju yang memprediksikan hukum laju. Dan yang ketiga, Anda bisa menentukan mana cepat dan lambat dari nilai tetapan laju masing-masing tahap reaksi. Seperti itu. Sebenarnya saya ada latihan di EduNext, cuman ya Anda kerjakan sajalah ya. Yang ini sudah sebenarnya salah satu soalnya ini untuk Anda bisa berlatih. Ya, kalau steady state sebenarnya bedanya tadi yang keseimbangan dijabarkan jadi satu-satu kan. Kemudian zat antaranya di mana itu tinggal ditotalkan semua yang ada di zat antaranya di K1, K2 dan K3. Dan ini yang kalau dia berada di reaktan jadi minus, kalau berada di produk dia positif. Kemudian nanti N2O2-nya ini kalian substitusi ke sini kan. Ya. Jadi bukan pendekatan kesetimbangan namanya, pendekatan steady state. Nanti Anda dapat seperti ini. Tentunya akan berbeda K-ops-nya. Karena K-nya akan perhitungan K-nya akan berbeda. Kan satu pendekatan steady state, satu adalah pendekatan
kesetimbangan. Hanya saja NO2 kuadrat, NO-nya sama O-nya pasti ada. Namanya juga memprediksikan hukum laju ya. Ini seperti ini. Tapi dia biasanya kalau steady state ada kondisi-kondisinya. Oke, itu saja. Ini mah contoh-contoh, nggak usah untuk dipahami tambah pusing. Kalau ada lagi? Oh, mau bertanya, itu Ya. deadline yang tugas di Edunex beneran setengah jam lagi, Pak? Saya ganti ya sampai besok. Toh juga ada yang sudah dijawab. Ada yang sudah dijawab tadi sama saya. Ya nggak apa-apa lah buat latihan kalian saja ya. Oke, itu saja. Pak. Saya ganti nanti sampai besok jam 9 pagi. Ya. Yang jelas saya kasih soal, Anda kerjakan berkelompok, nyoba sendiri juga lebih baik gitu ya. Berkelompok tuh biar berdiskusi, ada yang ngajarin, ada yang diajari, nanti ngajarin ke yang lain. Gitu ya. Itu yang saya ingin kalian. Oke, itu saja. Jangan lupa absen 2 kali. Sudah jam 5 absennya itu. Terima kasih. Sampai ketemu hari Senin. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sore. Salam. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.